juga menanyakan terkait dengan beberapa program-program unggulan yang sudah dijadikan target. Jadi kami juga sampaikan terkait dengan program-program yang dilanjutkan di tahun 2026. Ini relatif regulasinya sudah disiapkan, seperti PPh final untuk UMKM sampai 2027, kemudian PPh 21 untuk pariwisata dan padat karya, kemudian PPNDTP untuk sektor perubahan, dan juga penerima diskon iuran JKK dan JKM. Nah, Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan program-program di berbagai sektor, termasuk di sektor pertanian misalnya, untuk program terkait dengan hilirisasi, di KKP terkait dengan revitalisasi tambak Pantura yang 20.000 hektar, pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT, modernisasi kapal, dan juga terkait dengan program MBG. Jadi hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden, dan program ini juga dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025 ini. Demikian. Apanya? Ya baik semuanya. Ya artinya bagus lah semua. Devisa hasil ekspor dilaporkan ke Bapak Presiden. Kami sedang melakukan penyempurnaan bersama dengan BI, OJK, dan Kementerian Keuangan. Ya. Realisasinya compliance-nya sudah sekitar 90%. Itu kita akan evaluasi teknis detailnya lagi. Ya. Apanya? 90% dari yang seluruh ekspor. Yang SDA. Apa? Nanti dibicarakan teknis detail. Tadi kita bicara secara keseluruhan. Ya, silakan. Saya tambahin sedikit. Kan untuk waktu tertentu, misalnya awal tahun, kadang-kadang atau akhir tahun, kadang-kadang Pemda kekurangan uang. Ya, kadang-kadang untuk awal tahun atau akhir tahun, kadang-kadang Pemda kekurangan uang. Ya, untuk itu aja. Utamanya itu, menutup kekurangan uang jangka pendek. Tapi kita lihat juga nanti kalau butuh jangka panjang, selama ada proyek-proyeknya jelas, ya bisa kita lihat juga gitu. Belum sampai sana. Nah, nanti saya pelajari lagi. Tadi kita bicarakan secara general, ya. Baik, ada lagi? Indonesia masih bernegosiasi, dan Indonesia ditargetkan dalam bulan November ini, sesudah APEC meeting besok, kita akan memulai negosiasi kembali. Kemarin beberapa negara termasuk Malaysia, kemudian juga Kamboja, hari ini Korea Selatan, Jepang, kita juga menunggu besok, mungkin dalam waktu dekat, China. Jadi sebagian besar sih kita sudah juga selesaikan, namun masih ada legal drafting yang kita sedang bahas dengan mereka. Apa? 0% hampir sama dengan yang didapatkan oleh Malaysia. Jadi kita sudah kita bicarakan untuk produk-produk yang Amerika tidak bisa produksi, seperti kelapa sawit, kakao, rubber, itu seluruhnya diberikan 0. Ya. Kita minta juga untuk komoditas tertentu yang menjadi
supply chain untuk misalnya industri medical. Ya. Ada update soal Perpres Ojol, Pak? Dibahas? Tadi tidak dibahas, tetapi itu sedang berproses. Ya. Fasilitas kemanfaatan untuk driver yang sekarang kita sudah berikan seperti fasilitas JKK, JKM. Nanti ada hal-hal lain yang teknis. Ya. Kenapa? Tidak ada, tidak. Ya. Itu Pak Menko yang jawab. Beliau lebih Ya tentunya program itu untuk meningkatkan daya beli karena pajaknya kan ditanggung oleh pemerintah. Jadi itu sekitar 400 sampai 600 ribu per bulan. Ya, terima kasih. Kami update mengenai perkembangan perekonomian, indikator secara makro masih baik. Kemudian secara mikro selama pasca kejadian stok market juga turunnya relatif tipis, kemudian sudah rebound kembali. Kemudian dari segi rupiah juga kuat di 16.400. Maka tentunya secara makro itu baik. Tinggal beberapa program itu akan dilakukan penebalan terhadap program-program yang diberikan ke masyarakat. Artinya kan kita punya program yang dinikmati oleh baik itu kelas menengah. Nah ini yang kita akan terus tebalkan. Stimulus semester 2 jadi Pak? Stimulus semester 2 kan tetap jalan. Apa aja Pak? Nah itu yang sekarang ada kan stimulus seperti gaji yang di bawah 10 juta kan itu sudah berjalan. Gaji untuk padat karya. Sektor tertentu kan PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi itu sudah dinikmati oleh 1,7 juta masyarakat. Kemudian ada program-program yang terkait dengan perumahan melalui kredit usaha rakyat. Nah ini kami akan dorong juga. Kemudian juga ada program renovasi rumah. Itu juga akan terus didorong. Pak, kalau melihat saham yang kemarin sempat turun Pak pada saat banyak aksi dan lain sebagainya, turut dibahas nggak sih Pak? Nggak, tadi dilaporkan karena saham itu kan turunnya, kalau minggu kemarin relatif stabil. Hari Senin turunnya sekitar 1,2%, tapi Selasa Rabu relatif normalnya, kemudian juga rupiah juga terjaga. Jadi hal itu menunjukkan resiliensi dari ekonomi secara nasional. Maka arahan Bapak Presiden tadi hal-hal yang terkait dengan bantuan sosial yang sekarang kita gerojokkan itu untuk juga terus diinformasikan ke masyarakat. Pak, kalau ada antisipasi demo lanjutannya Pak? Kita sudah tahu. Ya. Pak, ada kalau concern 8 itu kan ada tuntutan terkait kementerian di sektor ekonomi ya Pak, itu ada tensinya. Itu yang kan mencegah PHK massal itu udah menjadi bagian daripada tugas pemerintah. Tadi kami sampaikan kalau deregulasi itu dilanjutkan di beberapa industri di Jawa itu akan bisa meningkatkan 100.000 lebih tenaga kerja. Kalau ini kita sedang siapkan terus. Kalau perlindungan tenaga kontraknya Pak, kan itu juga ada di tuntutannya Pak. Ya kan itu kan kita sudah ada yang kontrak itu diberikan fasilitas untuk ketenaga kerjaan khusus untuk yang 1 tahun. Ya. Pak, ekonomi ingat ya risiko fiskal sama inflasi dengan adanya burden sharing gimana? Inflasi kan relatif terjaga. Bahkan di bulan ini kan terjadi deflasi bulan kemarin. Jadi pertumbuhannya kan inflasinya 2,31. Burden sharingnya akan ada ini nggak sih Pak, periode tertentunya akan dihentikan? Ini kan masih dibicarakan. Tapi dengan tingkat suku bunga yang relatif lebih rendah, harapannya kredit bisa lebih didorong lagi.